Minta tanggapannya Pak perihal tentang kasus Vina ini seperti apa sih di mata Bapak? Karena kan ini sebagai udah seperti bola api ya Pak begitu. Ya, sebetulnya menurut saya ini kan karena kasusnya ini sekarang adalah viral kembali karena film, jadi saya sebut adalah kasus Vina jilid kedua. Okay. Dimana di sini sekarang melibatkan tersangkanya adalah Peggy, kemudian saksi-saksinya ada yang satu meme, ada juga saksi yang tentunya oleh penyidik diperoleh dari keterangan terpidana yang saat ini sedang di lapas ya. Dan yang kedua, tentunya kita harus ingat bahwa penyidik ini kan harus hati-hati dan cermat. Betul. Karena ada konsekuensi hukum kalau mereka salah. Okay. Jadi apa yang sudah ditetapkan dan disampaikan oleh penyidik tentunya sudah didukung dengan dua alat bukti yang sah minimal ya. Okay. Kemudian juga demikian pula yang mereka mengatakan DPO yang fiktif meskipun kemudian direvisi ya bahwa masih didalami, tentunya itu harus diuji. Nah kalau nanti dari hasil uji yang disampaikan oleh pengacaranya Peggy ini di pra-peradilan mereka diterima, tentunya ada sanksi bagi penyidik, yaitu telah melakukan pelanggaran kode etik karena ketidakhati-hatiannya ya, menyebabkan orang lain mengalami permasalahan pelanggaran ya, HAM tentunya. Tapi kalau ini diterima, tentunya nanti akan ada pihak-pihak yang pasti akan ditetapkan sebagai melakukan pelanggaran menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana diatur pasal 221 KUHP ya. Jadi ini sebetulnya masih panjang. Kalau memang DPO-nya dikatakan ternyata betul-betul fiktif, berarti yang menyampaikan keterangan ada DPO itu pun harus bisa kena pasal 242, memberikan keterangan palsu di depan pengadilan ya. Nah, jadi kita tunggu aja ya. Apalagi dengan Mel ini kan dia sebagai saksi dan harus ingat bahwa saksi yang dikatakan saudara Ibnu dengan Mel ini apakah dia melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung, kan syaratnya saksi itu. Ya, nanti penyidik yang akan menentukan saksi mana yang akan digunakan. Oke. Pak izin, kalau memang misalkan seseorang yang melakukan misalkan bisa dibilang keterangan palsu, hukumannya seperti apa sih Pak? Ya itu kan diatur di pasal 242 ya, KUHP kalau nggak salah 9 tahun ya. Jadi saya kira mungkin ini pun juga hati-hati ya kalau orang menyampaikan keterangan yang tidak benar ya, apalagi depan pengadilan. Itu nanti akan diuji dengan ketetapan polisi mengatakan dua DPO lainnya itu adalah sifatnya adalah fiktif ya atau rekaan. Tapi tadi dari Mel kan mengatakan kalau nggak salah sekitar 10 orang. Nah ini kan baru 9. Jadi tentunya ini akan menjadi pendalaman karena si Mel ini betul-betul saksi yang melihat ya, mendengar dan mengetahui secara langsung. Ya, dia saat ini saya yakin bahwa teman-teman di Polda Jabar dibantu dengan Barreskrim, mereka sudah masuk ke dalam pendalaman terhadap saudara Mel ini sebagai saksi kunci ya, termasuk saksi kunci yang saat ini dipidana ya. Itu kan ada saya dengar yang kooperatif ya. Ya, mudah-mudahan kasusnya cepat diungkap. Kalau Presiden mengatakan sekarang turun tangan, jelaslah kan beliau sebagai pimpinan negara tidak ingin negara kita ini selalu gaduh ya. Betul. Dan kasus ini kan sebetulnya menurut saya kasus biasa. Dalam arti kata bukan teroris, bukan kasus korupsi yang besar. Kasus biasa, tapi hanya karena sekian lama kemudian diviralkan melalui film ya. Ini menjadi kasus yang menarik perhatian ya, yang membuat bergulir terus seperti bola salju ya. Jadi bergulir liar ya. Betul. Nah, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Pak, soal soal pendapat Mel ini kan kalau dari keterangan dari jejak Backpacker itu kan katanya Mel ini laki-laki ya Pak. Itu mungkin seperti apa tuh Pak tadi keterangan di dalam itu? Ya itu kan laki-laki dia tadi. Mel laki-laki dan Mel itu kan waktu itu bersama Linda. Linda sekarang kan sedang didalami. Ya, sedang didalami. Kalau Linda tidak kenal dengan Peggy ya wajar, orang Peggy itu kan musuhnya dengan Eki almarhum. Yang paling tahu kan adalah almarhum. Dan mungkin almarhum Vina juga mengetahui, tapi kan Linda kan hanya temannya Vina. Ya. Tapi yang mengenal betul orang-orang di situ kan adalah saudara Mel itu ya. Yang saya yakin itu
yang bersangkutan sudah dimintakan keterangan oleh Polda dan tentunya dalam perlindungan kepolisian ya. Pak, soal ini kan semalam juga baru saja ada prarekonstruksi ya terkait kasus tersebut, dan infonya besok juga akan dilakukan rekonstruksi. Seperti apa Bu mungkin Pak tanggapannya? Dalam rekonstruksi itu kan diatur dalam SK Kapolri nomor 215/2015 tahun 2000 ya. Itu adalah taktik dalam pemeriksaan, yaitu interview, interogasi, kemudian konfrontasi dan rekonstruksi. Oke. Rekonstruksi itu yang dilakukan adalah saat ini adalah prarekonstruksi. Penasihat hukum daripada PG kan komplain kenapa tidak kalau prarekonstruksi kan belum menghadirkan pihak yang terlibat. Nah, besok ada rekonstruksi dengan catatan penasihat hukum tidak boleh berbicara apapun, karena kalau mereka mengganggu rekonstruksi mereka bisa disuruh tidak mengikuti gitu. Artinya berarti tepat ya Pak ya langkah Kapolri juga dari Polda Jabar juga sudah melakukan rekonstruksi gitu ya? Ya kan rekonstruksi itu kan bagaimana membuat sesuatu cerita dari kasus itu betul-betul bisa diyakini bahwa itu terjadi. Sehingga untuk meyakinkan seorang penyidik harus ada rekonstruksi. Oke. Pak, izin, kalau memang kan kemarin kan sempat mengatakan Peggy sendiri banyak yang mendukung seperti adanya 65 pengacara itu untuk menangani kasus Peggy. Nah, menurut Bapak sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Jangankan 65, mau 1000 juga nggak ada masalah. Kan yang penting kan dalam masalah pembuktian itu tidak perlu mau 1000 sejuta pengacara, ya tidak ada masalah. Cuman kan sekarang kan kasus ini kan jadi seksi. Betul. Kalau saya menjadi pengacara kan ya judul aja lah. Saya kan advokat juga. Betul. Saya kan anggota Peradin. Okay. Kalau kita mau populer bisa aja kita bikin seperti ikut dengan kasus-kasus yang sebetulnya siapa sih Peggy? Betul. Hanya seorang buruh bangunan. Okay. Yang pasti dia nggak mampu membayar sekian ratus pengacara kan. Tapi kan kasus seksi kan. Betul. Gitu. Kalau jadi pengacaranya yang pihak yang korban kan tentunya tidak terlalu seksi. Nah, dari pihak pengacara sendiri mengatakan bahwa mereka ingin meminta salinan atau dokumen pemeriksaan itu seperti apa sih Pak? Dari pihak lawyer ini katanya Kan mau minta ada aturannya. Betul. Ada aturannya. Ya kalau memang lawyer itu mendampingi si terperiksa ya, tersangka, itu boleh-boleh saja, mereka harus ya. Dan kan mendengar. Okay. Jadi kalau proses penyidikan itu boleh didampingi pengacara, tapi tidak boleh ngomong. Okay. Tidak boleh ngomong, tidak boleh mempengaruhi apa-apa. Jadi hanya mendengar saja. Okay. Dan kesaksian pertama seseorang itu biasanya yang kadar kebenarannya lebih besar daripada kesaksian berikutnya. Karena kesaksian berikutnya kan bisa dibawa pengaruh, kemudian intimidasi, mungkin dibawa pengaruhnya dari pengacara gitu kan. Mungkin terakhir Bapak, pesan dari Bapak untuk kasus ini kedepannya seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya, tolong publik jangan berasumsi deh. Udah ikutin aja, karena semakin banyak publik berasumsi membuat orang-orang yang tidak terlibat terbawa-bawa. Kasian ya, kan kita tahu lah anaknya mantan wali kota dikatakan oknum polisi, disebut orangnya, kan itu nggak fair lah. Ya biarlah kasus ini berjalan ya. Jadi kita sebaiknya percaya kepada hukum dan percaya kepada penyidik. Oke. Terima kasih Bapak.